Katakan apa? 2 atau 3 orang berhimpun karena nama Dia, maka Dia ada. Hadirat Allah, kehadiran Tuhan itu ada. Dan saudara perlu tahu, ketika Tuhan hadir, hadirat Allah itu ada, maka apa yang akan terjadi? Ada mujizat. Kekuatan darinya akan mengalir dalam hidup kita. Ada mujizat, ada kekuatan, ada pertolongan. Segala rasa takut itu disingkirkan. Hadirat Allah itu memberikan kekuatan yang baru. Saya begitu percaya sebagai gereja Tuhan ketika menghadapi situasi yang ada. Wah, sudah banyak bayangan-bayangan. Waduh, kalau orang itu banyak yang itu kehilangan pekerjaan, semua dirumahkan. Nah, kalau orang yang mungkin dia tetap, walaupun dia dirumahkan, dia tetap terima gaji tiap bulan. Pegawai negeri tetap terima gaji tiap bulan. Tapi pengusaha-pengusaha yang usahanya mandek, bagaimana caranya? Orang yang cari makan sehari, dia cari sekali untuk makan satu hari. Tentunya dibayangi dengan berbagai kesulitan. Setelah ini menghadapi situasi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana gereja Tuhan untuk menghadapinya? Mari kita cari hadirat Allah. Bagaimana caranya untuk mencari hadirat Allah? Mari kita perbanyak, kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Oh, kita menyembahkan Dia. Maka apabila hadirat Allah ada, maka akan terjadi mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sangat mampu untuk memelihara orang yang mengandalkan Tuhan. Terlalu banyak kesaksian bagaimana pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bagaimana kita lihat seorang nabi yang namanya Elia, ketika 3,5 tahun tidak turun hujan, maka terjadi kekeringan. Tapi Tuhan mampu pelihara dengan ajaib. Tuhan perintahkan burung gagak untuk bawa makanan buat Elia. Tuhan perintahkan ke janda sampat, janda orang kafir, memberi makan kepada Elia. Dan Tuhan pelihara dengan begitu ajaib. Bagaimana satu bangsa keluar dari Mesir, Tuhan pelihara tiap hari. Tiap pagi mana sudah turun. Tuhan yang kita sembah tidak berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Kita tidak perlu khawatir dengan hari besok. Itu sebabnya kita perlu ada di dalam hadirat Allah. Kita perlu ada di dalam hadirat Allah. Saya ambil satu contoh saja, bagaimana pengaruhnya hadirat Allah dalam kehidupan gereja Tuhan. Saya saudara membuka dalam Kisah Rasul pasal 16. Dalam Kisah Rasul pasal 16, bagaimana Paulus dan Silas, mereka tidak berbuat salah. Mereka menyampaikan firman Tuhan, tapi orang tidak senang. Memang iblis itu paling gak suka kalau orang dengar firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah memberikan kekuatan. Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi setiap kali kita dengar firman, kita menerima kekuatan daripada Tuhan. Firman yang kita terima itu adalah kekuatan Allah. Nah, iblis itu paling cemburu. Iblis tidak suka manusia itu diselamatkan, dikuatkan. Yang iblis mau itu takut, khawatir. Itu yang iblis mau. Dan dia sedang tanamkan di mana-mana roh takut sekarang ini. Tapi kalau kita ada di dalam hadirat Allah, ya kita lihat Paulus menyampaikan firman, lalu ditangkap, dia disiksa, lalu dimasukkan di dalam penjara. Di dalam penjara dia ada di ruang tengah, saudara. Waduh, berlapis-lapis itu pintu. Coba kita perhatikan ayat yang ke-22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar, Kisah Rasul 16 ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali diderah, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam ruang penjara yang paling tengah
dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi ditangkap, diderah, mereka dikoyakkan baju mereka. Waduh, diperlakukan seperti penjahat. Ini rasul. Apakah Tuhan tidak mampu untuk tolong? Karena kita akan berkata, oh kita kan melayani, kok Tuhan tidak bela? Bukan begitu, saudara. Pokoknya apapun yang terjadi, ketika Bro-Emos ada di rumah sakit, saya cuma bilang sama Tuhan, pokoknya yang saya tahu Tuhan baik. Yang saya tahu Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak tinggalkan. Seperti Paulus, kalau lihat bajunya dirobek, dia bawa firman Allah, saudara. Kita lihat sekali lagi ayat 22. Orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Mereka berkali-kali diderah, lalu dilemparkan dalam penjara. Lalu perintahkan kepada kepala penjara, kamu harus jaga sungguh-sungguh ya. Karena pesan dikatakan pesan jaga sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Kasih di penjara paling tengah. Jadi mesti lewati beberapa pintu untuk datang di penjara tersebut. Sudah di tengah, apalagi yang dilakukan? Dipasung kakinya. Supaya apa? Jangan lari. Nah kalau dipasung berarti duduk terus, saudara. Kaki kan nggak bisa gerak. Tentunya kalau dipasung kakinya mau apa-apa semua di situ. Tapi ketika ini mau bilang sulit loh. Baju dirobek, dipukul, lalu diderah, masuk penjara, lalu dipasung kakinya. Semua serba terbatas. Dan ini terjadi penyiksaan. Tapi kita lihat ini Paulus dan Silas. Apa yang mereka lakukan di dalam penjara? Mereka dipasung kakinya. Kita tidak dipasung kakinya, tapi kita dibatasi oleh situasi. Gak boleh sembarang pergi, gak boleh sembarang hari-hari di televisi, pagi siang malam diingatkan tinggal di rumah ya, tinggal di rumah ya, tinggal di rumah ya, tidak boleh kemana-mana. Sama dengan Paulus ada di dalam penjara, dia dipasung kakinya. Dalam situasi seperti itu, mulai dia berdoa, dia mulai memuji Tuhan, rohnya mulai mengagungkan Tuhan. Dan saudara lihat ketika Tuhan mulai diagungkan di tengah-tengah kesulitan, hadirat Allah turun. Kenapa? Karena penyembahan itu berkenan kepada Tuhan. Keberkenan Tuhan kehendaki penyembahan yang demikian. Dengar baik-baik, di penjara nggak ada gitar, di penjara nggak ada alat musik, di penjara tidak ada lighting. Tapi yang ada, roh yang ada di dalam Paulus dan Silas, mereka mulai menyembah kepada Tuhan. Dan hadirat Allah turun. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Yang mereka dipasung kakinya semua terbuka, pintu terbuka. Sampai itu kepala penjara dia bilang, waduh sudah terbuka di pintu. Lalu dia mau bunuh diri. Dia pikir Paulus ini sudah lari. Tapi Paulus bilang, jangan, kami semua ada di sini. Ketika kepala penjara melihat hal ini, apa yang dia lakukan? Waduh, dia datang sendiri bilang, apakah yang dapat kami lakukan supaya kami selamat? Ternyata Tuhan izinkan Paulus ada di penjara demi keselamatan kepala penjara dan keluarganya. Dan akhirnya mereka menerima Tuhan Yesus. Mereka dibaptis dan terima Tuhan. Saudara, pada malam hari ini firman Allah mengingatkan saudara dan saya, dalam situasi seperti ini, biarlah roh kita menyembah, mengagungkan Dia. Kita mesti sembah itu Tuhan, tingkatkan penyembahan kita. Di mana saja kita menyembah Dia, maka hadirat Allah turun. Kalau ada hadirat Allah, mujizat pasti terjadi. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Apa yang kau susahkan malam ini, saudara? Apa yang membayang-bayangi datang mengintimidasi saudara? Bukan dari roh Tuhan datang mengintimidasi, menakut-nakutimu. Tapi mari hadapi, mari kita sama-sama, dimanapun saudara kita berada, mari roh kita mulai menyembah Dia, kita mulai agungkan Dia. Ingat, roh kita yang sungguh-sungguh menyembah Dia akan menarik hadirat Allah turun. Jadi bukan alat-alat yang akan menarik
menarik hadirat Allah. Tapi kita ini tubuh Kristus, kita gereja Tuhan, yang Tuhan minta roh kita menyembah Dia dan hadirat Allah turun. Saya percaya kita akan terheran-heran dengan apa yang Tuhan buat. Saudara, justru dalam situasi seperti ini kita akan melihat bagaimana mujizat terjadi. Bagaimana dalam kesulitan kita justru akan melihat pertolongan. Bagaimana di saat kita lemah, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita semua. Kiranya Tuhan tolong, mari kita tingkatkan penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, nggak ada alat musik di rumah, tapi ambil waktu, engkau berlutut dan mulai hatimu, rohmu mulai menyembah kepada Tuhan. Percayalah, dimanapun kita berada, kita akan menyaksikan, mengalami mujizat-mujizat dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada malam ini. Tuhan beserta dengan kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kami sangat bersyukur kepada Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus. Kembali kami boleh menerima firman-Mu. Kami dikuatkan kembali. Terima kasih atas hadirat-Mu. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah kami di tempat ini. Kami ada di Parung Benying. Jemaat Tuhan ada di rumah masing-masing. Tapi kami percaya hadirat Allah mampu jangkau. Ada di rumah masing-masing. Tuhan, terima kasih banyak atas kehadiran-Mu. Kami akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami akan melihat pembelaan Tuhan yang ajaib. Kami akan melihat kekuatan dari surga mengalir dalam hidup kami. Kami akan melihat pertolongan-pertolongan yang ajaib. Terima kasih banyak. Biarlah roh Allah tetap bekerja dalam hidup kami. Biarlah di tengah-tengah situasi seperti ini justru membuat kami makin intim dengan Tuhan. Kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih, kami percaya perlindungan Tuhan menjadi bagian kami, baik kami yang ada di Tangsel dan sekitarnya, saudara-saudara kami seiman yang ada di Malaysia, di Amerika, di Manado, dimanapun daerah-daerah di mana umat-umat-Mu berada. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Amen. Kami sangat bangga dengan Engkau, Tuhan Yesus. Kami sangat bersuka cita dengan Tuhan. Kami bersyukur dengan apa yang Tuhan akan nyatakan. Kami pasti melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah roh-Mu tetap bekerja dalam hidup kami semua. Dan dimanapun kami berada, berikan kami tidur yang nyenyak. Malam ini, besok pagi kami bangun dengan kuat yang baru. Kembali kami memuliakan Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan tolong pemerintah kami. Berikanlah hikmat akal budi dalam mengambil keputusan. Tuhan berikan hikmat pemerintah kami, baik pusat sampai yang terendah RT RW. Tuhan tolong Tuhan dengan musibah-musibah yang seperti ini. Biarlah orang boleh tahu bahwa ada Tuhan yang mengatur segalanya. Dan biarlah orang boleh takut akan Tuhan. Bahkan negara-negara yang lain, Tuhan juga lawati mereka. Amerika di mana coronanya yang semakin bertambah melebihi daripada negara-negara lain. Roh Allah boleh menjangkau mereka supaya semua boleh tunduk kepada Tuhan. Demikian juga bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat bagi nama-Mu. Engkau ampuni segala dosa dan salah kami, dosa dan salah bangsa kami. Ampuni Tuhan, sehingga boleh terjadi pemulihan. Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Dengarlah doa kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan. Sampai jumpa hari Minggu pagi jam 8.